Film ini bercerita mengenai seorang anak laki-laki bernama Sanwoo. Pada saat itu, ibu Sanwoo mengalami kesulitan dalam keuangan, sehingga ia harus dititipkan di rumah neneknya. Sanwoo yang baru berusia 7 tahun pun terpaksa tinggal di rumah neneknya di pedesaan terpencil. Sanwoo merupakan anak metropolitan yang menyukai hiburan dan sepatu roda. Tentu saja tinggal di pedesaan terpencil membuatnya kaget. Kata-katanya menusuk hati nenek seperti pisau. Namun, nenek tidak marah, dia hanya melambaikan tangannya dan meminta Sanwoo untuk mengikutinya pulang. Pada malam hari, Sanwoo diberikan makanan sederhana yang disiapkan oleh neneknya. Namun, Sanwoo malah memakan daging kaleng yang dibawanya dari kota. Sanwoo tampak jijik dengan kubis pedas yang diberikan neneknya ke dalam mangkuknya, dan ia mengembalikannya ke mangkuk nenek. Neneknya khawatir cucunya tidak makan, nenek pun mengeluarkan sekantung permen yang enggan dia makan. Sanwoo berpaling tanpa sepatah kata pun kepada neneknya, dan hanya sibuk bermain remote game yang dibawanya. Nenek tahu bahwa cucunya tidak menyukainya, dan ia pun tidak berani untuk mengganggunya lagi. Keesokan harinya sang nenek pergi bekerja ke ladang. Takut Sanwoo akan bosan di rumah sendirian, jadi nenek mencari anak tetangganya untuk bermain dengannya, tapi Sanwoo tampak jijik kepadanya. Ia membenci tempat terpencil ini, ia juga membenci segala sesuatu di sini. Dalam sekejap sudah lama sejak Sanwoo datang ke rumah neneknya, dia masih tidak mau mengatakan sepatah kata pun kepada nenek. Ketika Sanwoo bosan bermain remote game-nya setiap hari, kemudian ia bermain sepatu roda di atas matras tempat neneknya tidur. Meski tahu kalau cucunya tidak menyukainya, tatapan sayang matanya tak bisa lepas dari cucunya ini. Menghadapi rasa jijik cucunya, ia hanya bisa menonton diam-diam dari samping, tak berani mendekat, karena takut menyinggung perasaannya. Saat Sanwoo tertidur, nenek diam-diam bermain dengan balok-balok bangunannya. Mungkin dia ingin belajar bermain dengan Sanwoo untuk memahami hatinya. Namun, nenek belum pernah menyentuh mainan seumur hidupnya, dan dia tidak tahu caranya untuk memulainya. Saat ini, tak hanya kemampuan mental neneknya yang menurun, tetapi penglihatannya juga semakin kabur, bahkan pekerjaan menjahit yang biasa dia lakukan menjadi sulit untuk diselesaikan. Menghadapi permohonan bantuan neneknya yang diam-diam, Sanwoo terlihat sangat bosan. Namun meskipun demikian, terkadang ia masih membutuhkan perlindungan sang nenek ketika menghadapi kunjungan yang tidak terduga ini. Sanwoo berlari ketakutan dan memohon kepada sang nenek untuk membunuh serangga itu. Kemudian nenek mengambil serangga tersebut dengan lembut, lalu melepaskannya keluar jendela agar bebas. Tampaknya belas kasih dan kebaikan nenek adalah bawaan, bahkan serangga kecil pun tidak tahan untuk terluka. Kami memperlakukan setiap kehidupan dengan sangat lembut dan hormat. Pada hari ini, baterai remote game-nya habis. Sanwoo pun meminta uang kepada nenek untuk membeli baterai baru. Tapi, dari mana neneknya bisa punya uang untuk diberikan kepadanya? Menghadapi sikap cucunya yang tanpa henti dan tanpa daya, nenek yang mengganggu itu hanya bisa mengungkapkan permintaan maafnya. Sanwoo tak menyerah, ia mengobrak-ngabrik setiap sudut rumah neneknya, namun ia tidak dapat menemukan barang-barang mewah yang dimilikinya. Sebelumnya menghadapi nenek yang miskin ini, Sanwoo tak mempunyai rasa simpati di dalam hatinya, ia baru saja menendang wadah yang habis dicuci. Kemudian Sanwoo melemparkan sepatu satu-satunya milik neneknya ke dalam api untuk melampiaskan amarahnya. Setelah itu, nenek hanya bisa berjalan tanpa alas kaki di jalanan pegunungan yang terjal mengambil air untuk dimasaknya di rumah. Ketika ia punya ide brilian untuk membeli baterai, ia memanfaatkan waktu tidur neneknya untuk mencuri jepit rambutnya. Lalu pergi ke kantin di kaki gunung sendirian untuk ditukar dengan baterai game kelas atas, tapi tidak bisa. Kemudian ia memilih untuk menukar jepit rambut dengan makanan ringan, tetapi itu juga tidak bisa. Sanwoo tak punya pilihan selain menutupi kepalanya dan melarikan diri dari toko itu. Jalan pedesaan yang rumit ia tersesat. Tapi saat dia mengembara dengan cemas tak berdaya, dia beruntung bertemu dengan seorang pria yang baik hati mengirimnya kembali ke rumah. Sang nenek yang khawatir telah lama menunggu di persimpangan. Kali ini, dia merasa sedikit bersalah di dalam hatinya.
Namun, dia keras kepala dan tetap tak memilih untuk mengakui kesalahannya, akan tetapi nenek tak menyalahkannya, namun diam-diam membawanya pulang ke rumah. Tanpa ditemani remote gamenya, Sanwoo menjadi depresi sepanjang hari. Untuk menyenangkan cucunya, sang nenek memberi isyarat, menanyakannya mau makanan apa yang ingin dia makan. Ketika dia mendengar sesuatu yang enak, Sanwoo segera menjadi bersemangat, lalu mengeluarkan buku dan menunjuk gorengan yang ada di atasnya. Nenek yang tidak bisa membaca gambar ayam itu menganggap remeh cucunya yang ingin makan ayam, maka ia mengeluarkan sayuran kering yang sudah disiapkannya untuk ditukar ke kota. Musim hujan yang dingin, nenek keluar menantang hujan lebat, dan membawa pulang seekor ayam dari kota. Jalan pegunungan tersapu oleh hujan, hingga tanahnya menjadi sangat licin. Sesampainya di rumah, nenek basah kuyup, tapi ia masih tak lupa untuk merawat cucunya, dan ia pun mulai bekerja di dapur. Ketika Sanwoo bangun, sudah ada sesuatu di depannya, panci penuh ayam. Nenek merobek kaki ayam yang besar, lalu menyuapinya makan, tapi Sanwoo malah tidak menyukai ayam itu. Dengan marah ia menjatuhkan ayamnya, tapi dia tidak tahu bahwa neneknya tak makan sesuap pun ayamnya. Bahkan ia repot-repot mencicipi sup ayam yang dilempar cucunya yang bandel, sungguh ini menyayat hatinya. Saat larut malam, ia terbangun dengan perut yang lapar mencium aroma harum ayam di atas meja. Ia diam-diam mencicipi ayamnya meskipun bukan ayam yang ia inginkan. Setelah subuh, Sanwoo melihat neneknya yang bangun pagi tidak bangun, ternyata neneknya sudah lemas setelah terhanyut oleh hujan kemarin. Rasa bersalah karenanya ia membawa selimutnya sendiri untuk menutupi tubuhnya, lalu meletakkan handuk di keningnya untuk menenangkannya. Ia juga secara tidak sengaja menemukan sendok di rambut neneknya yang membuatnya semakin kusut. Kemudian saat neneknya sedang tidur, ia pun diam-diam mengembalikan jepit rambutnya. Kali ini, untuk pertama kalinya ia menyiapkan makanan, berinisiatif menyajikannya. Sanwoo perlahan-lahan menjadi bijaksana. Ketika ia mendatangi neneknya, ternyata sang nenek tidak terserang penyakit demam. Setelah ia membaik, Sanwoo membawa 2 buah labu, menemani neneknya pergi ke kota untuk menjual labu itu bersama. Tak sengaja, nenek melihat bahwa sepatu cucunya terlalu besar, mau tak mau dia merasa patah hati. Saat sampai di pasar, Sanwoo melihat penampilan seorang gadis yang membuat jantungnya berdebar sangat kencang. Dia pun segera membuang keranjang di tangannya lalu pergi menemuinya. Namun, saat ia menghampirinya ia diabaikan, karena gadis itu sangat sombong. Kemudian ia melihat neneknya di pinggir pasar, yang hanya bisa terus membuat isyarat untuk menarik pelanggan. Seketika Sanwoo merasa ini sangat memalukan, jadi ia hanya bisa bersembunyi di sudut dan menolak untuk mendekat. Akhirnya setelah menjual labu tersebut, nenek segera membelikan Sanwoo sepasang sepatu baru, dan mengajaknya makan semangkuk mie yang tersisa. Tidak banyak uang kembalian dan ini semua adalah sisa milik nenek. Bagi Sanwoo yang telah dimanjakan sejak kecil, dia tidak pernah memperhatikan perubahan kecil ini sebelumnya, tetapi bagi neneknya itu sangat berharga. Baru pada saat inilah Sanwoo menyadari betapa sulitnya bagi neneknya, ada ledakan kepahitan dan daya tarik. Ketika Sanwoo melewati sebuah toko, ia melihat baterai game yang ia rindukan, ia menatapnya dengan sangat lama. Namun, pada akhirnya ia tak meminta untuk dibelikan baterai itu kepada neneknya. Sebelum ia masuk ke dalam mobil, neneknya hendak menanyakan beberapa makanan ringan untuk dibawa pulang. Tapi ketika bertanya apa yang ia inginkan, ia langsung menunjuk coklat di tangan seorang anak kecil. Tanpa berkata apa-apa neneknya mengambil kemasan di bawah, dan pergi ke sebuah toko rekannya. Keduanya memiliki mobilitas terbatas dan sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ketika kami bertemu, nenek tua mengetahui bahwa dia ingin membelikan coklat untuk cucunya, jadi dia dengan antusias mengisikan kantong kresek besar berisi coklat untuk cucunya. Namun ketika membayar, rekannya menolak menerima uang itu, tapi nenek yang enggan tetap harus memberinya sayur kering. Mungkin di usia mereka ini adalah hal yang biasa. Mereka bertemu untuk terakhir kalinya, tetapi ketika nenek kembali Sanwoo memblokir pintu mobil lalu mengambil coklat dari nenek, dan memintanya untuk duduk di bus berikutnya. Mungkin karena malu gebetannya ada di dalam mobil saat itu, dan ia tidak ingin sang nenek mempermalukannya. Di luar jendela mobil, nenek memberi tas berisi coklat cucunya untuk diambil. Namun, nenek didorong berulang kali oleh Sanwoo yang merasa jijik dan malu. Saat mobil melaju sosok nenek perlahan kabur menjauh dari pandangannya. Ia mengeluarkan coklat di tangannya, dan seketika teringat neneknya yang sudah tua menunggu hingga kereta terakhir berangkat, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya.
Ternyata neneknya telah kembali dari kota yang begitu jauh. Untuk menabung tekanan ia berlari tersedak-sedak dan bertanya pada neneknya. Nenek mengusap dadanya untuk menghiburnya, lalu Sanwu pun meminta maaf mengambil tas itu dari neneknya. Dalam perjalanan pulang dia diam-diam memasukkan sisa coklat ke dalam bungkusan neneknya. Bagaimana dengan ini yang membuat jantung Sanwu berdebar kencang? Hari itu ia berinisiatif mengajaknya bermain. Hal ini membuat Sanwu begitu senang hingga ia terbayang bahagia sepanjang malam. Kemudian Sanwu meminta neneknya untuk memberikannya potongan rambut yang bagus sampai ia pun tertidur. Saat rambutnya sedang dipotong seketika ia hendak bangun dan melihat tampilan jelek di hadapan cermin, yang membuatnya kesurupan, tapi Sanwu pun memperbaiki penampilannya dengan syal Atta Halilintar. Sang nenek memberinya sepatu yang baru dibeli, tapi dia menolaknya. Kemudian ia mengambil mainan yang telah dikemas nenek untuknya, dan pergi ke pesta dengan gembira. Namun Sanwu pemalu, tetapi setelah berjalan di jalan pegunungan yang terjal beberapa saat, kakinya melepuh memakai sepatu lama yang buluk. Saat hendak menuruni bukit, ia ingin menghilangkan rasa sakit di kakinya, sehingga ia meluncur ke bawah hingga terjatuh dan penampilan tampannya langsung hilang. Dia hanya merasa malu tak tertahankan, dia tertatih-tatih pulang dengan rasa sakit di sekujur tubuhnya, tanpa sengaja dia teringat akan kebaikan nenek padanya. Dia segera mengeluarkan game yang telah dibungkus oleh nenek untuknya. Ketika dia membuka bungkusan itu, yang dia lihat adalah 2 uang kertas yang kusut. Tidak menyangka nenek begitu hemat sehingga dia tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk dirinya sendiri. Tetapi dia selalu berpikir untuk membelikan baterai untuknya, sampai tak sadar air matanya berlinang bagaikan air terjun. Saat ini dia hanya ingin kembali ke neneknya. Ketika dia menghadap nenek, ia menangis karena penyesalan. Nenek yang melihat bahwa dia terluka dia memejamkan mata, dan merasakan sakit di hatinya. Nenek segera melangkah maju untuk memeriksa lukanya, kemudian nenek bergetar mengeluarkan surat yang dikirim oleh Ibu Sanwu. Saat itu dia sudah mendapatkan pekerjaan baru, dan bersiap untuk membawa Sanwu kembali besok malam. Sebelum berangkat Sanwu mengajari neneknya menulis berulang-ulang, dan isinya hanya terdiri dari 2 kalimat sederhana. Satu adalah aku sakit dan yang lainnya adalah aku merindukanmu. Tapi goresan sederhana ini sangat sulit, karena nenek tidak pernah bersekolah selama sehari pun. Sanwu juga tidak bisa membayangkan apa yang akan dilakukan neneknya setelah dia pergi. Malam itu, ruangan dipenuhi dengan keengganan cucu dan nenek, kesedihan karena perpisahan mereka yang akan datang. Larut malam, Sanwu memasang semua jarum dan benang milik neneknya, lalu menatanya dengan rapi agar dia bisa menggunakannya sebagai cadangan. Saat ini, dia sangat mengkhawatirkan neneknya, namun perpisahan selalu membuatnya sedih. Dia sangat sedih dan tidak berdaya, putrinya berjanji akan sering kembali menemuinya. Tapi entah kapan pertemuan berikutnya akan terjadi, nenek yang sudah tua masih menunggu sampai hari di mana mereka kembali. Sebelum berangkat, Sanwu menyerahkan kartu cinta sejatinya ini, mewakili cintanya yang paling tulus kepada nenek yang menggedor-gedor jendela mobil, ingin mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Tapi Sanwu tak berani mengangkat kepalanya untuk menatap nenek lagi, baru setelah mobil melaju, dia tidak tahan untuk berlari ke kursi belakang. Sanwu mengikuti teladan neneknya dengan lembut membelai dadanya di dalam mobil. Ini adalah permintaan maafnya yang mendalam kepada neneknya, dan cintanya yang tak terkatakan. Dunia nenek juga telah kembali menjadi sendirian lagi. Meskipun dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, matanya yang baik telah menyampaikan segalanya yang disebut cinta yang besar tidak bisa berkata-kata. Kita sedikit banyaknya bisa melihat bayangan kita sendiri. Sanwu yang dulunya nakal dan berantakan dengan didikan orang yang lebih tua membuat mereka sedih dan kecewa. Namun, ketika kami akhirnya tumbuh dewasa dan belajar berpelukan, mereka hanya bisa berdiri terpaku di persimpangan waktu. Menyaksikan punggungnya berangsur-angsur hilang adalah masalah yang tidak dapat dipecahkan. Justru karena ketidakberdayaan kita, kita memahami arti menghargai dengan lebih baik, tetapi kita selalu terlambat untuk memahaminya. Sayangilah nenekmu selagi masih ada, dan film pun berakhir.